hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Mirna minum, kemudian sakit, sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban, dan ini yang tidak tampak di rekaman. Sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah memanggil atau berusaha membangunkan, itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video, Pak. Jadi ketika ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Mirna minum, mengisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah, yang kelihatan langsung panik adalah Hani. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena itu adalah logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga, bahkan bukan teman, dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar. Ada keterangan saksi sebelumnya menjelaskan juga adalah proses ketika terdakwa kemudian suami korban, saksi Hani dan korban ini berada dalam mobil membawa korban dari Grand Indonesia Mall ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, di mana menurut keterangan saksi Arif saat itu, saksi Arif sedang mengemudikan kendaraan mobilnya. Terdakwa ini ada di samping, ada di depan, berarti di sebelah pengemudi. Kemudian saksi Hani memangku korban, dan sedangkan korban sedang tergeletak, tidak sadarkan diri. Saat sampai di rumah sakit, itu saksi Arif meminta untuk terdakwa untuk mencari informasi kepada satpam ataupun apa, tetapi terdakwa tidak melaksanakan arahan atau himbauan ataupun permintaan dari saksi Arif, padahal dia adalah orang yang paling bebas untuk turun dan bertanya. Apa kira-kira apakah itu juga sebuah perilaku yang wajar ataupun tidak wajar? Bisa minta pendapatnya? Iya. Mohon izin Bapak yang mulia, ini saya baru mendapatkan informasinya ini. Baru ini saya dengar. Jadi begini, kita bicara tentang kewajaran bagaimana seseorang merespon sebuah situasi. Dan pada saat merespons tentu ada hal-hal yang mempengaruhi bagaimana dia berespons. Apakah dia punya latar belakang, misalnya keahlian di tempat kerjanya menangani kasus-kasus emergensi, atau tidak sama sekali. Tetapi ada sebuah reaksi yang umumnya ditampilkan oleh seseorang dalam kondisi genting adalah satu, cenderung untuk bisa akan melakukan tindakan untuk menolong apapun juga yang bisa dilakukan. Ini adalah bagian dari naluri instinktif yang ada pada orang normal. Jadi di sini ketika melihat seseorang bermasalah, orang cenderung, apalagi kalau dekat ya, orang cenderung akan berusaha untuk membantu membuat proses pertolongan menjadi lebih mudah. Yang kedua, kalau tidak mampu dan tidak ada hubungan kedekatan apapun,
memang tadi bisa tetap akan berusaha untuk menolong, tapi bisa juga ada orang yang menarik diri, ya. Dan di sini kita bicara dalam konteks kasus ini adalah Jessica dan Mirna adalah teman. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa tadi, kalau bicara tentang kelaziman, maka dalam situasi yang sangat genting, ini sangat genting dan ini adalah teman, maka sepanik apapun, setidak berdaya apapun, sebingung-bingungnya akan ada gestur untuk membantu, ada gestur khawatir, ada gestur harus bergerak secara sigap, kemudian biasanya umumnya juga ada sedikit kepanikan dan bukan reaksi yang tidak menolong. Jadi waktu diminta, gestur yang biasanya akan ditampilkan adalah berusaha untuk dengan cepat menelpon rumah sakit, menghubungi rumah sakit, mencari satpam, kalau perlu turun dari kendaraan ketika masuk ke pintu rumah sakit, untuk bertanya kepada satpam di mana tempat ruang gawat darurat, kemudian akan membantu suami yang menghubungi untuk segera bisa mendapatkan pertolongan dan melihat bagaimana temannya di belakang, kondisinya seperti apa. Hal-hal kecil perilaku sedemikian akan ditampilkan. Kita kembali lagi, kembali ke peristiwa di meja 54 ya. Iya Pak. Jadi Ibu secara ahli sudah secara garis besar menjelaskan, maka kami akan mencoba meminta pendapat Ibu tentang titik-titik yang lebih detail misalnya. Iya. Di meja 54 tadi sudah dijelaskan ada paper bag itu diletakkan di atas. Tadinya sempat diletakkan di bawah, kemudian sempat diletakkan di atas kembali. Meskipun tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa itu sebuah perilaku yang tidak wajar. Namun kemudian terjadi pergerakan-pergerakan. Nah, pergerakan pemindahan beberapa barang yang ada di meja, memindahkan paper bag, apakah itu Ibu bisa memberikan pendapat tentang kenapa harus ada pergerakan-pergerakan paper bag di atas meja, kemudian pergerakan menengok ke kiri ke kanan, seperti itu. Ini hasil analisa ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi begini, meletakkan paper bag di atas meja bisa menjadi hal yang biasa ketika diletakkannya gini, 3 paper bag diletakkan bersama-sama. Biarpun umumnya diletakkannya di samping kiri atau samping kanan. Kalau yang bersangkutan, gini Pak, ini berdasarkan kepentingan saja. Saya tadi meletakkan tas dan barang-barang saya di sebelah kiri, kita bicara tentang bagaimana normalnya perilaku terjadi, karena mic yang tadinya di tengah saya letakkan di kanan. Kenapa mic diletakkan di kanan? Karena saya right-handed, saya bukan kidal. Jadi urgensi barang di tempat ini adalah saya harus bisa segera meraih mic, lebih dari meraih tas saya. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Sebegitu otomatisnya sehingga kita menyebutkan ini terjadi secara intuitif. Kalau saya adalah seorang left-handed, maka mic ini akan saya letakkan ke kiri, kita bicara tentang urgensi di ruangan ini, dan tas saya akan saya letakkan di kanan. Jadi kita nanti ngecek, Jessica right or left. Dan umumnya diletakkan akan di sebelah kanannya. Ya. Dan kemudian bahwa diletakkan di tengah, itu memang menjadi catatan. Tapi kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut, oh ini bisa dimaknai bahwa dia menandai meja itu sebagai meja dia dan teman-temannya sehingga tidak boleh ditempati oleh orang-orang.